Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda bisa saja mengalami bencana tanpa menyadarinya? Kebanyakan pria tidak menyadari tanda-tanda peringatan dini bahwa mereka akan melakukan kesalahan besar. Dalam video ini, saya akan menguji penilaian Anda dengan menunjukkan tipe-tipe wanita yang tidak boleh Anda tiduri dan cara mengenalinya sebelum terlambat. Jika Anda baru di sini, pastikan untuk menyukai videonya, berlangganan salurannya, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan unggahan. Komentar saya telah berlangganan dan saya akan membalas untuk menyambut Anda di saluran ini. 1. Wanita yang tidak tersedia secara emosional. Bayangkan ini, Anda telah berkencan dengan gadis ini selama beberapa minggu, hubungan Anda mulai memanas, dan Anda akhirnya membicarakannya di kamar tidur. Namun keesokan paginya, dia lebih dingin dari jari kaki beruang kutub. Apa yang terjadi? Nah, temanku, kamu mungkin baru saja tidur dengan wanita yang tidak tersedia secara emosional. Dialah yang mengutamakan hubungan fisik tetapi lari menjauh saat ada tanda-tanda yang lebih dalam. Dia mungkin memberimu perhatian yang cukup untuk membuatmu tetap tertarik, tetapi bagaimana dengan keintiman yang sebenarnya? Lupakan saja. Begini masalahnya, tidur dengan wanita yang tidak tersedia secara emosional dapat membuat Anda merasa dimanfaatkan, bingung, dan mempertanyakan harga diri Anda sendiri. Anda mungkin mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan diri Anda, padahal sebenarnya itu semua salahnya. Jadi, bagaimana cara mengenali wanita yang tidak tersedia secara emosional sebelum Anda terjerumus terlalu dalam? Cari tanda-tanda seperti dia menghindari pembicaraan tentang perasaannya atau masa depannya. Dia kadang-kadang dingin, kadang-kadang menelepon Anda dan mengabaikan Anda di hari berikutnya. Dia hanya menjaga hubungan Anda secara fisik, tidak pernah ingin pergi berkencan atau bertemu teman-teman Anda. Jika Anda merasa jatuh cinta pada wanita yang tidak tersedia secara emosional, inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah sensasi sementara sepadan dengan beban emosional jangka panjang? Percayalah, ada banyak wanita di luar sana yang siap dan bersedia berinvestasi dalam hubungan yang nyata dan bermakna. Jangan puas dengan apapun yang kurang dari itu. 2. Wanita yang suka memanipulasi. Wanita yang manipulatif. Dia ahli dalam permainan pikiran, menggunakan seksualitasnya sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan percayalah, kawan, ini permainan yang berbahaya. Anda mungkin berpikir Anda memegang kendali, tetapi sebelum Anda menyadarinya, dia telah menguasai Anda. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan agar Anda terus menginginkan lebih, bahkan ketika naluri Anda mengatakan untuk lari terbirit-birit. Wanita yang suka memanipulasi akan menggunakan seks sebagai hadiah atas perilaku baik dan tidak memberikannya sebagai hukuman saat Anda tidak mematuhi aturannya. Dia adalah tipe yang akan mengatakan hal-hal seperti, "Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu akan melakukan ini," atau "Kurasa aku tidak cukup baik untukmu." Dan inilah masalahnya, semakin Anda menuruti tuntutannya, semakin banyak yang akan dia harapkan dari Anda. Ini adalah lingkaran setan yang dapat membuat Anda merasa terkuras, bingung, dan mempertanyakan kewarasan Anda sendiri. Jadi, bagaimana Anda terhindar dari jebakan wanita yang manipulatif? Waspadai tanda-tanda berikut. Dia menggunakan seks sebagai alat tawar-menawar, alih-alih sebagai ungkapan kasih sayang. Dia terus-menerus menguji kesetiaan atau pengabdian Anda, membuat Anda membuktikan diri kepadanya. Dia berperan sebagai korban ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, menyalahkan Anda atas kekurangannya sendiri. Ingat, hubungan yang sehat dibangun atas dasar rasa saling menghormati, kepercayaan, dan komunikasi. Jika Anda terus-menerus meragukan kebutuhan dan keinginan Anda sendiri demi menyenangkan pasangan, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali situasi tersebut. Anda layak mendapatkan seseorang yang menghargai Anda apa adanya, bukan apa yang dapat Anda lakukan untuknya. 3. Rayuan berantai. Anda tahu tipe seperti apa,
Dia selalu menjadi pusat perhatian, gadis yang tampaknya memiliki daya tarik magnetis pada setiap pria di ruangan itu. Dan tentu saja, akan menyenangkan jika dia mengajak Anda berdua untuk menghabiskan waktu berdua. Namun, sebelum Anda membiarkan ego Anda menguasai Anda, pertimbangkan hal ini, Anda mungkin hanya satu tingkat di ranjangnya. Si penggoda berantai ini senang mencari perhatian, dan dia tidak pilih-pilih dari mana dia mendapatkannya. Dia akan mengedipkan bulu matanya, menertawakan lelucon Anda, dan membuat Anda merasa seperti orang terpenting di dunia, tetapi hanya sampai ada orang lain yang menarik perhatiannya. Tidur dengan seorang penggoda mungkin tampak seperti sebuah penaklukan pada awalnya, tetapi akibatnya dapat membuat Anda merasa dimanfaatkan dan dibuang. Dia tidak mencari hubungan yang berarti, dia hanya melakukannya untuk sensasi pengejaran. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu jika Anda sedang berhadapan dengan seorang penggoda berantai? Perhatikan tanda-tanda berikut. Dia selalu dikelilingi oleh segerombolan pria, menikmati perhatian mereka. Dia menggoda semua orang, terlepas dari status hubungan mereka atau dirinya sendiri. Dia lebih tertarik pada permainan rayuan daripada benar-benar mengenal Anda sebagai pribadi. Jangan salah paham, tidak ada salahnya sedikit menggoda tanpa maksud apapun. Namun, jika menyangkut masalah hati dan kamar tidur, penting untuk memastikan Anda berdua memiliki tujuan yang sama. Jika Anda mencari sesuatu yang nyata dan langgeng, menggoda terus-menerus mungkin bukan pilihan terbaik. 4. Wanita pencemburu dan posesif. Bayangkan ini, Anda telah berkencan dengan seorang wanita selama beberapa minggu, dan semuanya tampak berjalan baik. Seks itu sangat hebat, dan Anda tidak pernah merasa cukup. Namun, ada yang berubah. Dia mulai merasa cemburu dengan teman-teman wanita Anda, mempertanyakan setiap gerakan Anda, dan merusak ponsel Anda saat Anda tidak bersama. Selamat, temanku, Anda baru saja mendapatkan seorang wanita pencemburu dan posesif. Sedikit rasa cemburu mungkin menyenangkan, tetapi jika sudah melewati batas dan menjadi obsesi, maka sudah waktunya untuk berhenti. Seorang wanita posesif akan mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan Anda, mulai dari siapa yang Anda ajak bergaul hingga apa yang Anda kenakan. Dia akan membuat Anda merasa bersalah karena menjalani kehidupan di luar hubungan Anda, dan dia akan menggunakan seks sebagai cara untuk membuat Anda tetap berada di bawah kendalinya. Berikut ini beberapa tanda peringatan yang perlu diwaspadai. Dia marah atau merajuk saat Anda menghabiskan waktu dengan orang lain. Dia menuntut untuk mengetahui keberadaan Anda setiap saat. Dia memeriksa ponsel atau akun media sosial Anda untuk mencari bukti perselingkuhan Anda. Masalahnya, kecemburuan dan sikap posesif seringkali berasal dari rasa tidak aman dan masalah kepercayaan yang mendalam. Dan meskipun mungkin tergoda untuk mencoba memperbaikinya, itu bukan tugas Anda. Anda berhak mendapatkan pasangan yang mempercayai dan menghormati Anda, bukan seseorang yang ingin mengendalikan setiap gerakan Anda. Jika Anda merasa terjebak dalam cengkeraman wanita pencemburu dan posesif, inilah saatnya untuk berbicara jujur tentang batasan dan harapan. Dan jika dia tidak mau mengatasi masalahnya, mungkin inilah saatnya untuk berhenti dan beralih ke hal yang lebih baik dan tidak terlalu mengontrol. 5. Gosip. Baiklah, kawan, mari kita bahas gosipnya. Anda tahu, wanita yang sepertinya tidak bisa tutup mulut tentang momen-momen intim Anda bersama. Wanita yang selalu membocorkan rahasia kepada teman-temannya, membuat Anda bertanya-tanya apalagi yang mungkin dia katakan di belakang Anda. Jangan salah paham, wajar saja jika Anda ingin berbagi detail tentang hidup Anda dengan sahabat karib Anda. Namun, ada perbedaan besar antara obrolan ringan ala gadis kecil dan menyiarkan kejenakaan Anda di kamar tidur ke seluruh dunia. Tidur dengan tukang gosip bisa jadi tindakan yang berisiko, karena Anda tidak pernah tahu siapa lagi yang mungkin mengetahui detail kehidupan pribadi Anda. Dia mungkin akan berbagi rahasia Anda dengan teman-temannya, rekan kerjanya, atau yang lebih buruk lagi,
lingkungan sosial Anda sendiri. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu jika Anda sedang berhadapan dengan seorang tukang gosip? Berikut ini beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai. Dia selalu membicarakan urusan orang lain, terutama kehidupan seks mereka. Dia menekan Anda untuk berbagi detail intim tentang hubungan masa lalu Anda. Dia menjadi sedikit terlalu bersemangat saat Anda membocorkan tentang eksploitasi seksual Anda sendiri. Intinya begini, kehidupan seks Anda seharusnya hanya antara Anda dan pasangan, titik. Jika Anda tidak bisa mempercayainya untuk menjaga privasi momen pribadi Anda, mungkin sudah waktunya untuk melupakannya dan melupakannya. Ingat, pasangan sejati akan menghormati batasan dan privasi Anda. Mereka akan mengerti bahwa apa yang terjadi di balik selimut harus tetap dirahasiakan. Jadi, jika Anda terus-menerus khawatir tentang apa yang mungkin dikatakannya kepada orang lain, inilah saatnya untuk berbicara serius atau cari seseorang yang tahu cara menyimpan rahasia. 6. Wanita yang sudah menikah atau sudah punya pasangan. Teman-teman, saya akan jujur dengan kalian. Tidur dengan wanita yang sudah menikah atau sudah punya pasangan adalah ide yang buruk. Ide yang sangat buruk. Saya tahu, buah terlarang selalu yang paling manis, bukan? Tapi percayalah, sensasi sementara tidak sebanding dengan konsekuensi jangka panjangnya. Pertama-tama, mari kita bahas implikasi moralnya. Membantu seseorang berselingkuh dari pasangannya adalah tindakan yang salah, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bayangkan diri Anda berada di posisi mereka, bagaimana perasaan Anda jika pacar atau istri Anda berselingkuh. Namun, meskipun Anda dapat mengatasi dilema etika, masih banyak alasan praktis untuk menjauhi wanita yang sudah terikat. Salah satunya, Anda akan menghadapi drama serius. Apa yang terjadi jika pasangannya mengetahuinya? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi pria yang menghancurkan hubungan? Atau lebih buruk lagi, keluarga? Ditambah lagi, ada risiko nyata untuk menjadi terikat secara emosional dengan diri sendiri. Sangat mudah untuk jatuh cinta pada seseorang yang tidak tersedia, tetapi itu resep untuk patah hati. Anda akan selalu menjadi prioritas kedua, rahasia kecil yang kotor, dan itu bukan cara hidup yang baik. Jadi, bagaimana Anda bisa menghindari godaan dari wanita yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan? Mudah saja, jangan lakukan itu. Tidak peduli seberapa genit atau menggodanya, jaga jarak. Fokuskan energi Anda pada wanita lajang yang siap menjalin hubungan yang jujur dan nyata. Percayalah, kawan, peningkatan ego jangka pendek tidak sebanding dengan sakit kepala jangka panjang. Hargai diri Anda sendiri, dan hargai kesucian hubungan orang lain. Ada banyak ikan di laut, jadi mengapa harus memancing di kolam orang lain? 7. Wanita yang selalu berperan sebagai korban. Kita semua pernah bertemu dengannya, wanita yang selalu tidak beruntung, selalu menjadi korban ketidakadilan kosmik yang hebat. Dan tentu saja, kita semua mengalami masa-masa sulit, tetapi dengan wanita ini, kisah kesengsaraan tidak pernah berakhir. Awalnya, Anda mungkin tertarik dengan kerentanannya. Anda ingin menjadi ksatria berbaju zirah berkilau, orang yang akhirnya mematahkan kutukan dan membebaskannya. Namun, inilah masalahnya, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba membantu, itu tidak akan pernah cukup. Wanita yang selalu berperan sebagai korban adalah manipulator ulung. Dia akan memutarbalikkan setiap situasi agar terlihat seolah-olah dialah yang dirugikan, meskipun sebenarnya dialah yang menyebabkan masalah. Bagaimana jika Anda berani menegurnya atas perilakunya? Bersiaplah untuk menangis dan merasa bersalah. Tidur dengan korban yang terus-menerus mungkin tampak seperti tindakan kesatria, tetapi percayalah, itu jebakan. Semakin Anda mencoba menyelamatkannya, semakin dia akan bergantung pada Anda untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ketika Anda akhirnya gagal memenuhi harapannya, nah, coba tebak siapa yang akan disalahkan. Jika Anda merasa tertarik pada wanita yang selalu berperan sebagai korban,
inilah saatnya untuk mundur selangkah dan menilai situasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar jenis drama yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Apakah menjadi tanggung jawab Anda untuk memperbaiki masalah orang lain, terutama ketika mereka tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri? Ingat, hubungan yang sehat adalah kemitraan antara dua orang yang setara. Bukan tugas Anda untuk menjadi penyelamat, terapis, atau samsak tinju bagi seseorang. Jika dia tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, inilah saatnya untuk menyerah dan melanjutkan hidup. 8. Penggali emas. Ah, si penggali emas. Dialah yang selalu mengincar dompetmu, memberi petunjuk tentang hadiah mahal dan makan malam mewah. Dia mungkin cantik, menawan, dan hebat di ranjang, tetapi pada akhirnya, dia lebih tertarik pada rekening bankmu daripada kepribadianmu. Jangan salah paham, tidak ada yang salah dengan keinginan untuk dimanja sesekali. Namun, jika ketertarikan seseorang kepada Anda hanya didasarkan pada status keuangan Anda, itu pertanda buruk. Tidur dengan seorang penggali emas mungkin membuat Anda merasa seperti orang kaya pada saat itu, tetapi kenyataannya, Anda hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Dia tidak tertarik untuk mengenal diri Anda yang sebenarnya, dia tertarik pada apa yang dapat Anda beli untuknya. Jadi, bagaimana Anda bisa mengenali seorang penggali emas sebelum Anda terjerumus terlalu dalam? Perhatikan tanda-tanda peringatan ini, dia selalu menyarankan kencan atau hadiah mahal. Dia lebih tertarik pada jabatan atau penghasilan Anda daripada hobi atau minat Anda. Dia marah atau menjauh saat Anda tidak menghabiskan uang untuknya. Ingat, kawan, pasangan sejati akan menghargai Anda apa adanya, bukan apa yang dapat Anda berikan kepada mereka. Jika Anda mendapati diri Anda terus-menerus mengeluarkan uang hanya untuk membuat seseorang tetap tertarik, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali prioritas Anda. Nah, itu dia. Nah, sekarang setelah Anda tahu wanita mana yang harus Anda hindari, apa langkah selanjutnya untuk Anda? Temukan lebih banyak dengan memilih salah satu opsi di layar. Terima kasih telah menonton, silakan like, komentari, dan berlangganan untuk informasi lebih lanjut.